Hannes? Film dibuka dengan sebuah pemberitaan yang mengulas bencana alam berupa longsor gunung di wilayah Geranzer yang terjadi 1 tahun sebelumnya. Longsoran tersebut memicu tsunami besar dan menelan banyak korban jiwa. Møte med naturkreft. Om noe lignende kan skje. Kreftene som ligger i naturen rammes. Utløste ras i Gærum. Tere inn en mann. Se på disse bildene. Dalam berbagai tayangan televisi, seorang ahli geologi bernama Christian kerap dihadirkan sebagai narasumber. Ia dipuji dan dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menyelamatkan ratusan orang saat bencana itu terjadi. Tiga tahun setelah peristiwa tersebut, kehidupan Christian berubah drastis. Ia kini hidup menyendiri setelah berpisah dari istrinya, Idun. Perceraian itu membuat Idun membawa kedua anak mereka, Sundari dan Julia, untuk menetap di sebuah kota bernama Usul. Suatu hari, Julia memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di Geranzer. Christian menjemput Julia di pelabuhan dan membawanya pulang ke rumah. Setibanya di sana, Christian menyambut putrinya dengan sederhana dan mereka menghabiskan waktu makan bersama. Ja, litt. Så, hvordan går det hjemme? Er du mamma? Det gått bedre nå? Pada malam harinya, Julia tanpa sengaja memasuki sebuah ruangan rahasia milik ayahnya. Di dalam ruangan tersebut, tersimpan foto-foto para korban bencana alam yang selama ini membayangi kehidupan Christian. Christian menyadari keberadaan Julia di ruangan itu, dan keesokan harinya, ia langsung meminta Julia untuk kembali ke rumah ibunya. Morgen, jeg har laget frokost. Hvis at du drar i. At ikke jeg kan ha besøk akkurat nå. At du bare drar hjem. Ia mengatakan bahwa kedatangan Julia terjadi di waktu yang tidak tepat. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Julia terpaksa menerima keputusan ayahnya. Christian kemudian mengantarkan Julia kembali ke pelabuhan. Saat Julia sudah menaiki kapal, Christian menyadari bahwa ponsel milik Julia tertinggal di dalam mobil. Ia berusaha mengejar untuk mengembalikannya, namun kapal tersebut terlanjur berlayar. Di tempat lain, seorang pria bernama Konrad berencana menuju terowongan Oswald Tjord. Namun sesampainya di lokasi, getaran tiba-tiba terjadi. Runtuhan bebatuan jatuh tanpa peringatan dan menutup jalur terowongan, menyebabkan Konrad tewas dalam insiden tersebut. Sementara itu, Christian melihat sebuah pemberitaan yang menyatakan bahwa rekan kerjanya, Konrad, telah meninggal dunia akibat runtuhan di terowongan Oswald Tjord. Berita tersebut membuat Christian teringat pada sejumlah berkas milik Konrad yang pernah ia lihat sebelumnya.
berisi hasil penelitian yang belum sempat dibahas secara terbuka. Merasa ada kejanggalan, Christian memutuskan untuk pergi ke wilayah Oswald guna menyelidiki secara langsung penyebab kematian Conrad. Setibanya di Oswald, Christian bertemu dengan supervisor Conrad yang bernama John. Dalam pertemuan itu, Christian menanyakan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di dalam terowongan. Awalnya, Christian menduga Conrad tewas akibat peristiwa alam berupa gempa yang memicu runtuhan bebatuan. Namun John menenangkan Christian dengan menyampaikan bahwa tidak ada indikasi bahaya lanjutan. Menurut sistem pemantauan terbaru, aktivitas getaran yang terdeteksi berasal dari kegiatan konstruksi bangunan di sekitar area tersebut, dan getaran itulah yang menyebabkan struktur batuan di terowongan runtuh. John menegaskan bahwa jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan, ia akan segera menghubungi Christian. Så Norge klarer seg. Men pass deg på Øygarden nå. Meski demikian, penjelasan itu belum sepenuhnya meyakinkan. Christian merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan penjelasan resmi yang diberikan. Karena itu, ia memutuskan untuk mendatangi rumah Conrad guna mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dikerjakan rekannya tersebut di dalam terowongan. Ja, Di rumah Conrad, Christian bertemu dengan putri Conrad yang bernama Mari. Ia kemudian masuk ke ruang kerja Conrad dan menemukan seluruh catatan penelitiannya, termasuk sampel batuan inti serta peta aktivitas gelombang seismik. Data yang tersimpan menunjukkan tingkat aktivitas yang jauh lebih serius dibandingkan dengan keterangan yang disampaikan John. Dari hasil penelitian tersebut, Christian mulai khawatir akan kemungkinan terjadinya gempa besar secara tiba-tiba yang dapat menimbulkan banyak korban. Fuck me. Dengan rasa cemas, Christian kembali menghubungi John dan mempertanyakan dasar kesimpulan bahwa getaran tersebut murni disebabkan oleh aktivitas manusia. John kembali menegaskan bahwa penyebabnya adalah pekerjaan konstruksi di sekitar lokasi. Namun bagi Christian, jawaban itu terasa kurang kuat dan tidak didukung oleh data yang ia temukan. Hal ini semakin mendorongnya untuk menyelidiki lebih jauh apa yang sebenarnya dilakukan Conrad di dalam terowongan Oswald Jor sebelum kematiannya. Pada malam harinya, Christian mengunjungi apartemen Idun dengan maksud bertemu putranya, Sundri. Sundri tampak senang melihat ayahnya, namun ia tidak dapat berlama-lama karena telah memiliki janji untuk menonton film bersama kekasihnya. hyggelig å treffe deg. Di dalam apartemen, Christian menyampaikan permintaan maaf kepada Idun karena telah mengirim Julia pulang lebih awal. Ia juga mengembalikan selendang milik Julia yang sempat tertinggal. Selvfølgelig. Julia i Garanger. Sebelum Christian pergi, Idun meminta agar ia datang menyaksikan pertunjukan balet Julia keesokan harinya. Tanpa ragu, Christian menyanggupi permintaan tersebut. Pada pagi hari, Christian kembali mendatangi rumah Conrad dan bertemu dengan Mari. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Conrad sebenarnya sedang menyelidiki sesuatu yang penting di dalam terowongan Oswald Jor. Christian merasakan adanya tanda-tanda akan terjadi peristiwa besar, sehingga ia meyakinkan Mari untuk ikut bersamanya masuk ke dalam terowongan tersebut. Ser at det blir på 6. Tusenvis av folk kommer til å dø. Se den tunnelen. Det er viktig. Mereka mulai menyusuri terowongan dan di dalamnya Christian menemukan lokasi tempat Conrad berusaha mengambil sampel batuan inti.
Namun sebelum Konrad sempat menyelesaikan pekerjaannya, gempa kecil terjadi secara tiba-tiba. Getaran itu memicu reruntuhan dan menjadi penyebab kematian Konrad di lokasi tersebut. Lisa! Kommer snart! Setelah berhasil mengambil sampel batuan inti yang tersisa, Christian dan Mari segera meninggalkan terowongan. Dalam perjalanan, Christian menerima panggilan dari mantan istrinya yang menanyakan keberadaannya. Idun mengingatkan bahwa pertunjukan balet Julia telah dimulai dan menunggunya hadir. Di saat yang hampir bersamaan, Christian tanpa sengaja mematahkan sampel batuan tersebut. Padahal seharusnya batu itu tidak mudah rapuh karena berasal dari batuan basal. Tidak lama kemudian, aliran listrik di seluruh kota tiba-tiba padam. Beberapa detik setelahnya, gempa kuat mengguncang kawasan tersebut dan menimbulkan retakan di berbagai titik. Guncangan itu merusak gedung tempat Julia sedang tampil dalam pertunjukan balet. Har du sett Julia? Julia? Sementara itu, Christian segera menghubungi Idun dan memintanya untuk bertemu di apartemen secepat mungkin. Setelah itu, Christian mendatangi John dan memperlihatkan sampel batuan yang telah rapuh. Ia menjelaskan bahwa kondisi batu tersebut tidak normal dan menunjukkan peningkatan aktivitas gelombang seismik yang berbahaya. Namun John mencoba menenangkan Christian dan meyakinkannya bahwa situasi masih dapat dikendalikan. En stein der. Et ras i Oslofjordtunnelen. Det er de gule prikkene dine. Så skapte operaen sjøl da han sang sammen. Som årsak til strømbruddet. Så vær så snill å gå nå. Merasa penjelasannya kembali diabaikan, Christian memilih pergi karena gagal meyakinkan John tentang ancaman gempa yang terus meningkat. Pada malam hari, Christian mengunjungi Idun dan menyampaikan permintaan maaf karena telah melewatkan pentas balet Julia. Idun meluapkan kekesalannya karena menilai Christian selalu terjebak dalam urusan bencana dan terlalu sering meninggalkan keluarganya. Menurut Idun, sikap itu membuat Christian sulit menjadi sosok ayah yang benar-benar hadir bagi anak-anaknya. Mendengar perkataan tersebut, Christian tidak mampu menahan emosinya. Ia menangis dan akhirnya bersandar di pelukan Idun. Stykkene, Christian, du redda masse mennesker. Vi er her. Alle sammen. Keesokan paginya, Julia dan Sundari terbangun dan mendapati ayah mereka sedang menyiapkan sarapan. Idun telah berangkat bekerja sejak subuh, sementara Christian berusaha menunjukkan perhatiannya sebagai seorang ayah. Ia mencoba menjalani pagi itu dengan sederhana, seolah ingin menebus waktu yang selama ini hilang. Setelah sarapan, Sundari bersiap berangkat ke kampus. Er du og mamma sammen nå? Jeg vet ikke. Di tempat lain, Mari sedang membereskan kantor mendiang ayahnya. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah rekaman penting di komputer Konrad. Mari segera merekam temuan tersebut menggunakan ponselnya dan bergegas menuju apartemen Idun. Sesampainya di sana, Mari langsung memperlihatkan rekaman itu kepada Christian. Setelah menyaksikannya, Christian menyadari bahwa Konrad menggunakan tikus sebagai media uji untuk membuktikan teorinya. Dalam rekaman tersebut, terlihat bahwa tikus-tikus itu mati akibat paparan gas beracun. Menyadari ancaman yang semakin nyata, Christian segera mengajak Mari dan Julia untuk pergi. Mereka bergegas menuju tempat kerja Idun agar dapat segera menyelamatkannya. Gå og kle på deg nå. På med beltet. Hvor skal vi? Hva? Fortell det. Var han ikke helt ute i høstferien da? Det går fint.
Dalam perjalanan, Christian terus berusaha menghubungi Sundari yang masih berada di kampus. Ia menelpon dan mengirim pesan berulang kali, namun tidak mendapat respons. Sundari tampak mengabaikan semua upaya komunikasi dari ayahnya, membuat Christian semakin cemas. Jeg har plassert venstre her, venstre her, venstre her. Sesampainya di area hotel tempat Idun bekerja, Christian meminta Julia untuk tetap berada di dalam mobil bersama Mari. Sementara itu, ia turun sendiri untuk mencari Idun, berharap masih ada waktu sebelum situasi memburuk. Akhirnya, Christian menemukan Idun di lantai 34. Tanpa membuang waktu, ia segera mengajak Idun turun ke lantai bawah. Untuk mempercepat evakuasi, Christian membunyikan alarm kebakaran dengan tujuan agar seluruh orang di dalam gedung segera meninggalkan area tersebut. Kom. Unnskyld meg, vi må nå forlate Julia! Saat mereka turun menggunakan lift, Christian mendadak melihat Julia yang juga berada di dalam lift menuju lantai 34. Setelah menyadari Julia tidak berada di dalam mobil, Mari segera masuk ke gedung dan naik hingga ke lantai 34. Tidak lama kemudian, ia berhasil menemukan Julia. Namun, di saat yang bersamaan, gempa besar mengguncang dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan mulai merusak sebagian besar kota Oslo. Hannes? Ketika Mari kembali tersadar, ia melihat seorang pekerja hotel yang terjebak di antara puing-puing bangunan. Tanpa ragu, Mari berusaha memberikan pertolongan dan membantu menyelamatkannya. Du tar tak der, og så drar du. Namun, tidak lama kemudian, gempa susulan kembali terjadi dan menyebabkan struktur gedung menjadi tidak stabil. Sementara itu, Christian dan Idun berusaha keluar dari lift yang terhenti dan mencari jalan melalui tangga darurat. Saat mereka mulai menuruni tangga tersebut, runtuhan bangunan kembali jatuh dan mengenai kaki Idun. Benturan itu menyebabkan kaki Idun mengalami luka serius, membuat langkah mereka semakin terhambat. Melihat sebuah pintu lift yang terbuka di lantai 30, Christian dan Idun berusaha menyeberang dengan memanfaatkan kabel yang masih tersisa. Christian berhasil mencapai pintu lift tersebut, sementara Idun tertinggal dan tidak mampu melanjutkan. Christian berusaha meraih tangan Idun, namun sebelum ia berhasil menariknya, lift di bawah Idun tiba-tiba meluncur ke bawah. Peristiwa itu terjadi begitu cepat dan membuat Christian kehilangan Idun tepat di depan matanya. Idun, jeg er imot deg. Julia venter nå. Kom igjen, reis deg opp.
Send han over nå, så tar de imot. Kom igjen. Vær så snill! Kom. Christian terpukul dan tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Baru sesaat ia merasakan kembali kedekatan dengan Idun, namun dalam sekejap semuanya hilang. Meski diliputi duka, Christian memaksakan diri untuk tetap bergerak. Ia segera menuju lantai 34 untuk mencari Julia. Sesampainya di lantai tersebut, Christian akhirnya bertemu kembali dengan putrinya. Mereka berusaha keluar dari gedung, namun gempa susulan terakhir kembali terjadi. Guncangan itu membuat pegangan Julia melemah dan tubuhnya meluncur dengan cepat. Jeg må vekk herfra. Julia berhasil tertahan di atas sebuah jendela kaca tebal yang menahan tubuhnya, meski kaca tersebut mulai retak. Ketika Christian menyadari situasinya, ia melihat Julia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Dengan penuh kehati-hatian, Christian mendekat dan berhasil meraih tangan Julia tepat sebelum kaca tersebut benar-benar pecah. Er du klar? Dengan bantuan Mary, mereka akhirnya mampu menarik Julia kembali ke tempat yang lebih aman. Ketiganya kemudian terus berusaha memanjat bagian gedung yang tersisa untuk mencapai area yang relatif aman. Mereka bertahan sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat. Pada akhirnya, Christian, Julia, dan Mary berhasil keluar dari rangkaian peristiwa mengerikan tersebut. Setelah keadaan mulai membaik, Mary kembali ke rumah dan masuk ke kantor mendiang ayahnya. Di sana, ia menemukan sebagian besar barang yang telah rusak akibat bencana, kecuali sebuah foto lama yang memperlihatkan dirinya saat kecil bersama sang ayah. Sementara itu, Christian, Julia, dan Sundari memutuskan untuk kembali ke rumah Christian di Grenzer dan mencoba melanjutkan hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Melalui kisah ini, film menyampaikan pesan bahwa manusia sebenarnya dapat mempelajari dan membaca tanda-tanda alam, termasuk potensi terjadinya gempa besar, jika mau mendengarkan peringatan dan memperhatikan data yang ada. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.